Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semuanya. Salam bebras dimanapun kalian sedang menonton ini dan kapanpun kalian sedang menonton ini. Kembali lagi bersama saya Dwika Putra di podcast Bebras. Ini episode 6, kalau tidak salah. Episode 6 dan kali ini kita masih bersama dengan Ibu Ingriani Lim sebagai Presiden dari Bebras Indonesia. Pagi, siang, sore, malam. Bu Inga, sehat Bu? Pagi, siang, sore, malam, sehat. Sehat Bu ya, puji Tuhan ya. Oke, Bu Inga, hari ini mungkin topik yang mau kita bahas sedikit spesifik nih. Kita mau bahas tentang penjenjangan atau petingkatan dalam mempelajari dan mengajarkan computational thinking nih gitu. Mungkin sebagai sedikit background buat teman-teman yang nonton, Gerakan Pandai atau Pengajar untuk Era Digital Indonesia itu sudah bergerak hampir 2 tahun gitu ya, dan Bebras Indonesia sendiri sudah hampir 5 tahun sudah 5 tahun di Indonesia gitu ya, Bebras Indonesia. Dan tahun ini kita sedang menuju ke tantangan Bebras 2021 juga. Dan saya melihat bagaimana Bebras Indonesia membagi menjadi beberapa tingkatan ya Bu Inga ya. Ada si kecil, ada siaga, ada menggalang, ada penegak. Dekomposisi. Oh, dekomposisi. Jadi saya ngelihat udah ada perbedaan-perbedaannya tuh, dibagi-bagi kan, ada berdasarkan kelompok umur. Tapi Bu, yang juga saya lihat adalah Bu Inga kan sering sekali pakai analogi atau pakai penggambaran gitu kan. Oh, computational thinking itu seperti bikin nasi goreng gitu. Misalnya ada bahannya, kemudian ada tekniknya, ada langkah per langkahnya gitu dan sebagainya. Kebetulan kemarin saya ada ngelihat juga hal yang sama digunakan oleh beberapa guru yang mengajar dari tingkatan si kecil sampai dari siaga lah gitu ya, dari SD sampai ke SMA gitu. Aku jadi kepikiran sendiri nih Bu Inga, sebenarnya apakah hal yang diajarkan untuk computational thinking, cara kita mengajarkan computational thinking atau berpikir komputasional itu memang sama ya Bu, dari SD, SMP, SMA, bahkan mungkin beyond SMA, mungkin ngajar ke guru-guru yang lain dan sebagainya. Gimana Bu Inga, menurut Bu Inga? Gini, kita itu mulai barengan karena computational thinking ini baru dikenal di Indonesia. Nah, sebetulnya tidak salah kalau semua mulai barengan dulu dari nasi goreng, tapi yang SMP, SMA, dan perguruan tinggi harus maju lebih kenceng dong. Contoh, pelajaran bahasa Indonesia, Pancasila, agama, biologi, itu kan diajar di SD, SMP, SMA, tapi ngomong biologinya anak SD beda dengan SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, computational thinking karena barengan dari hal yang sama, tapi jangan keterusan. Oke. Karena itu pembodohan kan? Okay, membawa anak SMA berpikir kayak anak SD. Oke. Jadi itu tidak tepat menurut saya ya. Berarti sebenarnya building block-nya sebagai fondasinya kita ngajarin dengan analogi yang sama, kita ngajarin materi dasar yang sama, tidak apa-apa. Tapi setelah materi dasarnya selesai diajarkan, harusnya akan ada materi-materi lanjutan yang tergantung dari tingkatan pembelajarannya, benar nggak Bu? Dan bidang ilmunya. Ini kita punya 2 dimensi lagi kan? Iya. Bidang ilmunya semakin besar, kompleks, sistemik, menimbulkan persoalan yang semakin besar, kompleks, sistemik, tidak bisa diselesaikan dengan cara yang sama, cara komputasi yang kita tuju, butuh strategi tertentu. Kayak kamu mau mencari 1 butir manik-manik di sebuah wadah kecil yang cuma 10 manik-manik. Udah gitu cari di sebuah toko yang banyak. Udah gitu manik-manikmu jatuh ke kolam, campur batu. Strateginya enggak boleh sama, betul enggak? Nah, anak itu dari kecil, menengah sampai besar dikasih persoalan yang semakin lama semakin besar dan kompleks. Computational thinking itu
mengelola ukuran dan kompleksitas, size and complexity. Sekali lagi kompleks ya, bukan apa namanya ruwet itu apa? Bukan kesulitan atau difficulty, tapi kompleksitas atau kerumitan ya Bu ya. Sebentar, ada katanya itu bukan kompleks tapi complicated. Complicated, ya. Jadi persoalan yang kompleks harus dicari solusinya menjadi sederhana. Begitu. Okay. Nah, komputasi itu kalau SMA menurut saya ya, ini sudah langsung supaya lebih jelas. Kalau bikin nasi goreng itu kan cuma bisa ditulis dalam bahasa Indonesia kan? Ya. Kalaupun mau bisa diprogram itu bikin robot pembuat nasi goreng gitu toh. Betul. Guru SMA yang bicara nasi goreng, praktikumnya harus bikin robot nasi goreng. Which is tidak realistis, sangat mahal. Betul. Maka harus cari kasus yang bisa dikomputasi dan diprogram. Kalau nasi goreng kan nggak bisa diprogram. Benar. Maaf Bu Inga, tadi internetnya sedikit terputus. Saya luruskan tadi. Jadi intinya adalah kalau misalnya membuat pengajaran untuk computational thinking itu, kalau misalnya di tingkat SMA berarti harus sudah bisa lebih dari cuma komputasi, tapi ada praktiknya gitu kali Bu Inga ya, kurang lebih ya. Sudah jadi program solusinya. Oke, bukan dan bisa diterapkan dengan algoritma brute force naif atau pakai strategi-strategi algoritmik yang secara keilmuan sudah tersedia katalognya alias polanya. Oke. Itu computational thinking. Berarti sebenarnya bisa dibilang gini ya Bu Ina, kalau misalnya computational thinking ini saya kembalikan lagi adalah sebuah cara berpikir. Jadi bukan sebuah bidang pelajaran, bukan sebuah bidang keilmuan yang berbeda. Ini hanyalah cara berpikir, cara kita mengatur dan menentukan problem solving, cara kita menentukan penyelesaian masalah lah ya intinya gitu. Jadi kalau kita bicara problem solving di zaman SD dengan ketika di SMP, dengan ketika di SMA, tentunya kompleksitas atau tingkat kerumitan dari problemnya itu sendiri akan semakin meningkat. Gitu. Kalau kita waktu SD, mungkin kita ya tadi Bu Inga memberikan contoh yang sangat menarik buat saya. Ya kayak kita cari manik-manik, ada 10 manik-manik di satu kantong, cari satu yang punya kita, yang kita mau yang mana. Gitu. Lalu kalau kita SMP, ibaratnya kita mau mencari di satu baskom mungkin. Ya. Ketika kita SMA atau mungkin kuliah, kita mau cari di sebuah toko yang ada ratusan baris dan kolom, dan masing-masing ada ribuan manik-manik, kita harus cari satu manik-manik yang kita mau. Tentunya level kesulitannya akan meningkat. Dengan waktu yang sangat singkat. Dengan waktu yang singkatnya itu. Benar. Karena sesuai kalau keinginanku, particular manik-manik. Karena kalau kita cari brute force gampang sebenarnya Bu, cuma lama. Semua orang cuma lama. Ya. Oke, Bu Inga, aku lebih tertarik lagi tadi bicara soal tingkatan-tingkatan tersebut. Apakah ada kayak semacam pakem atau mungkin semacam konsep fase per fase nih Bu dari pengajaran-pengajaran ini? Karena kalau kita lihat kan saat ini kalau kita cari misalnya kita googling gitu computational thinking atau berpikir komputasional, saya rasa konsep-konsep dasar yang sudah diajarkan oleh Bu Inga, teman-teman biro dan juga guru-guru kurang lebih akan sama. Mungkin tidak sedikit yang pakai analoginya nasi goreng, tidak sedikit yang pakai analoginya waktu itu masak mie instan atau bikin brownies. Gitu. Tidak sedikit yang pakai analogi seperti itu. Pertanyaan saya, ada nggak sih Bu sebenarnya kayak fase-fase kayak oke, pertama kita ngajarin tuh levelnya seperti ini. Kemudian nanti kalau udah bisa lebih besar, udah bisa lebih rumit, kita ngajarinnya ini. Gitu. Ada nggak sih Bu? Ada. Seperti orang belajar berhitung, anak mulai bilangan di bawah 10, naik sampai 100, sampai 1 juta, sampai tak berhingga kan. Ya. Itu contohnya. Persamaan contohnya. Orang belajar linier, kuadrat, polinom, sampai apapun gitu kan. Sampai persamaan diferensial. Betul? Betul. Nah, computational thinking itu untuk SD. SD ini sekarang di kurikulum Indonesia ada 3 fase. Jadi kelas 1, 2 itu A, 3, 4 itu B,
5, 6 itu C. Nah, SD ini gradasinya ya. Anak itu berpikir dan bermain dengan benda nyata. Ini Jadi A, tadi dengan balok, dengan yang A. mainan, dengan manik-manik, merangkai, cari pola, itu apa ada permainan-permainan apa ya, blok yang disusun membentuk pola, itu nyata bener dia mainkan, dia lihat. Oke. Itu Itu yang A ya, yang Bu? SD kecil. Yang Hah? A berarti ya. Berarti yang fase A ya. A dan B itu sudah mulai, misalnya bendanya apel atau pisang. Oke. Bener-bener mainan pisang dikelompokkan, pisang emas, pisang apa. Makan nasi itu sambil dekomposisi. Hari ini ada sayurnya, ada apa dagingnya. Benda bener, karena anak kecil itu harus mulai dari benda konkret. Oke. Berikutnya B itu naik menjadi data. Bukan data ya, gambar dulu. Dia bisa lihat gambar apel, itu sama seperti dia mainan apel. Jadi gambar buah, pisang, berhitung itu kan pakai gambar. Bukan terus pisang, buah, kayak anak kecil nasi goreng dibawa ke kelas lagi kan. Ya. Itu naik tingkat, betul. Berikutnya ngomong tentang data, karena tidak hanya apel tapi lebih ke misalnya kalau orang ada tingginya, beratnya, itu kan nggak kelihatan seperti foto Bu Inge atau foto apel. Benar. Ngomong apel besar, kecil, itu nggak bisa dari gambar, karena kalau gambar foto di zoom, barang fotonya sama, dia jadi besar, gitu kan? Benar, Bu. Itu SD. Jadi sampai data. Nah, datanya karena sedikit tidak perlu diorganize. Kamu nggak perlu punya, kalau di informatika disebut struktur data ya. Sebetulnya itu pengorganisasian data yang ada pakemnya. Kayak tumpukan, berbeda dengan antrian, itu sehari-hari kan ada kan. Pohon itu ada cabang, ada ranting, ada sampai ke daun. Di informatika itu mengambil kehidupan. Tumpukan, antrian, pohon, jejaring atau graf menjadi struktur, itu SMP. Karena di sebuah pohon kamu tidak ngomong satu data, tetapi pohon itu ada cabang, ranting, apelnya itu di ujung-ujung kan. Ya. Berbeda dengan kertas ditumpuk atau kertas diantrikan, prosesnya kan beda, itu Benar. SMP. Nah, SMA setelah mengenal struktur data tadi itu, karena data ini terstruktur dengan cara tertentu, kita punya algoritma tertentu. Nah, algoritma itu dua macam. Naif tadi itu atau brute force, satu persatu dipetani, Kak. Mau nyari sebuah nomor telepon di buku telepon. Diurut dari nomor 1 mau nyari Zainal di Z ya Kak. Lama, tapi kalau mau nama AA siapa Dika itu yo cepet gitu kan. Nah, anak punya itu berikutnya. Kita tidak gitu, kalau mau nyari misalnya Suheri ya langsung nembak S, itu strategi. Tidak dari awal, itu SMA. Dan strategi itu bukan dalam hanya mencari, tapi dalam berbagai macam komputasi. Ya, paham. Terus ada lagi strategi-strategi yang mencari lokal optimal supaya cepat itu diambil dulu sebanyak-banyaknya, itu greedy. Ada banyak sekali algoritma standar. Berarti kan itu menjadi pola pikir kan? Iya. Jadi sudah naik lagi tingkatannya. Kebayang? Terjawab enggak? Terjawab. Jadi bukan nasi goreng. Nasi goreng itu mbok apa ya? Kalau nasi goreng komputasinya robot nasi goreng itu kalau sudah disetel untuk nasi 1 kilo kayak rice cooker nggak bisa 5 kilo. Ya. Oke. Gitu kan? Oke. Berarti gini Bu, kalau boleh saya summary sedikit gitu ya. Berarti memang mungkin gampangnya adalah kalau ada istilah
dibilangnya desperate problem calls for desperate measure gitu ya. Berarti kalau di sini ya complex problem calls for complex algorithms gitu ya. Untuk awal-awal kita menggunakan cara pengajaran yang sederhana untuk mendapatkan konsep yang sederhana, pengetahuan yang sederhana untuk menyelesaikan masalah yang sederhana juga gitu. Mungkin tadi Bu Inge nyontohin, saya inget sih waktu kecil ada main, kita kan kalau main waktu kecil hitung-hitungan, ini ada berapa? 1 gitu, 1 gitu. Terus kalau ada 2 barangnya 2 gitu. Baru nanti setelahnya kita ngelihat ada gambar apel 3, ini berapa? 3 gitu. Padahal apelnya nggak ada dan sebagainya. Baru nanti kita naik lagi ke level SD yang lebih besar, bener juga sih. Bikin soal cerita misalnya. Dwika membeli 75 kilo ayam dan 80 kilo sapi gitu kan. Kan nggak mungkin kita harus tunggu ada sapinya 80 kilo kan nggak mungkin toh. Jadi baru kita main dengan data dan struktur dan sebagainya. Pertanyaannya abstraksi, nah, gitu kan? Pertanyaannya Bu Inga. Pertama, boleh nggak sih sebetulnya kita lompat misalnya? Mungkin nih anak SD tapi karena dia udah pinter banget nih kita ajarin sampai yang tingkatannya udah lebih sulit gitu. Sebenarnya boleh nggak sih Bu kalau kayak gitu Bu? Boleh, makanya di Bebras itu anak SD mau ikut Bebras SMP boleh. Anak SMA kalau dia belum nyandak sementara ikut dulu SMP dulu ya supaya dia bisa nantinya loncat. Soal Bebras ini kalau dipahami benar, diulas dan digeluti, diajarkan dengan baik, yang SMA itu sudah penuh optimasi. Optimasinya udah siap. Kalau gurunya ini paham informatika, itu akan siap dijadiin soal programming, ngerti enggak? Oh iya. Kalau yang SD itu ya bisa, tapi model nasi goreng atau pergi ke pasar yang super simple, nemuin jalan yang paling pendek, jalannya dibikin kotak-kotak, padahal jalan di Indonesia ya enggak ada lah yang grid kotak-kotak gitu kan. Nah, ada yang kayak di Amerika sana ya Bu? Betul, terus lebih mungkin hitung-hitungannya diperkuat dulu, logiknya dan atau itu diperkuat karena misalnya 2 apel dan 3 jeruk, kamu nggak bisa bilang itu 5. Ya. Tetap 2 apel dan 3 jeruk. Satu orang dengan 1 kelinci itu bukan 2 loh ya. Unit. Jadi hal seperti itu yang dijelaskan ke anak gitu. Oke. Berarti sebenarnya bisa dibilang juga gini Bu, kalau aku ngelihatnya adalah bahwa saya kembali lagi selalu ke statement awal, ke lema awal bahwa ya computational thinking ini cara berpikir, bukan sebuah mata pelajaran baru, bukan sebuah bidang keilmuan baru yang jadinya overriding bidang keilmuan lain gitu. Tapi bagaimanapun ya memang ya saya punya 2 molekul, let's say di kimia gitu, saya punya 2 molekul hidrogen dan 1 molekul oksigen, tidak berarti saya punya 3 molekul gitu. Tapi saya punya tetap 2H dan 1O gitu kan. Jadi tetap nggak bisa digabung juga cara pemikirannya. Bukan karena kita kalau digabung jadi H2O jadi air. Betul. Sudah bukan H2 lagi, bukan O2 lagi. Jadi kita membuat atau kita bagaimanapun computational thinking ini kan berawalnya dari informatika atau dari programming. Jadi harus diberikan batasan-batasan keilmuan, batasan-batasan yang sesuai dengan keilmuan atau bidang keilmuan yang digeluti. Gitu. Yang ngerti soal tadi itu kan kimia, bukan saya. Saya cuma ngerti maksud. Tapi computational thinking untuk mata pelajaran informatika beda lagi kan? Beda banget. Beda karena betul kalau dia itu computational thinkingnya STEM, orang biologi, orang fisika, dia menemukan model komputasi. Orang komputer dengan model komputasi yang sama, dia cari cara supaya kalau datanya banyak diganti-ganti menjadi efisien. Jadi mencari strategi algoritmik. Model komputasi itu apa? Kayak COVID inilah, kamu tahu ada persamaan, diplot gitu kan? Ya, betul. Nah sekarang kalau orang informatik gimana? Itu kurvanya bener kan mesti divalidasi dengan mendata se-Indonesia, seluruh dunia gitu kan?
Betul. Nah terus kalau satu orang disuruh masukin, satu orang berapa menit, yang tua makin ini, nggak selesai, terus ngerender. Datanya itu penduduk manusia ratusan juta. Mesti diplot satu manusia satu titik, ngerti nggak? Ya. Diklasterkan. Lah itu orang informatika itu ada di sana, sehingga pelajaran computational thinking itu menjadi salah satu elemen penting informatika. Muncul sebagai elemen pelajaran. Ya. Paham? Kayak di matematika ada berhitung, kalkulus gitu kan. Statistik. Nah, di informatika ini dimunculkan khusus cari strategi-strategi sehingga bisa membantu bidang lain untuk mensimulasikan modelnya dengan cepat, tepat, efisien, akurat gitu kan. Ya. Oke. Kebayang nggak sih apa yang kukatakan ini? Misalnya ada guru SMA nih. Ini pesanku itu sebetulnya karena selama ini kita itu lebih banyak bicara, pandai, bebas, seneng itu harus ya, karena orang kalau sudah nggak seneng kan ya wes nggak bisa maju. Tapi saatnya guru SMP naik tingkat, SMA lebih lagi gitu kan. Berarti memang sebetulnya ya kembali kita harus kembali ke kesadarannya awalnya ya Bu, kesadaran awal bahwa computational thinking ini tujuan akhirnya adalah ya mau kita berawalnya semua sama, kita berawal dari 4 cornerstone itu AADP, kita berawal dari problem solving, kita berawal dari quote unquote dari ilmu informatika pada awalnya, tapi kan tujuannya ini adalah kembali sebagai sebuah cara berpikir yang bisa diterapkan di masing-masing bidang keilmuan, yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah dari masing-masing bidang pelajaran dan sebagainya. Dan seharusnya memang namanya kemampuan atau skills atau aptitude ya, sebagai sebuah aptitude atau sebuah kemampuan itu memang disposisi itu akan disposisi perkembangan dari kesiagaan untuk dipraktekkan. Di waktu itu ada kalimatnya Bu Inga saya suka banget, dihayati. Nah, sebagai computational thinking ini dihayati, bukan cuma dipelajari, bukan cuma digunakan, tapi dihayati. Bagaimana memang betul-betul dijadikan dasar dari pemikiran dan tindakan sehari-hari. Bu, mungkin terakhir Bu dari saya Bu sebelum kita tutup sesi podcast yang ini. Dari Bu Inga sendiri, adakah pesan-pesan buat teman-teman guru di sana gitu, terutama teman-teman guru di luar sana yang mungkin mendengarkan podcast ini, terutama mereka yang baru mengenal computational thinking gitu ya, gara-gara gerakan pandai, tapi harus mengajarkannya ini justru ke bidang-bidang yang sudah lebih tinggi, misalnya SMA atau kuliah misalnya, atau mungkin SMP 3 lah, kelas 9 gitu, 9 sampai 12 ini kan sudah dipersiapkan untuk menghadapi sesuatu yang lebih rumit, sesuatu yang lebih complicated, sesuatu yang lebih kompleks. Mungkin Bu Inga ada pesan untuk teman-teman guru yang di luar sana, Bu? Ada, jadi pesan saya untuk semua guru itu computational thinking for all. Yang pertemuan yang lalu. Ya. Saat ini saya mau ngomong computational thinking untuk guru informatika. Bukan untuk membeda-bedakan ya. Ini tentunya kalau sudah ngomong computational thinking untuk informatika, SD itu sudah lewat karena SD itu informatika belum ada, gitu kan. Udah saatnya guru informatika belajar computational thinking dengan lebih mendalam dan dari sudut pandang informatika, bukan menakut-nakuti. Terus bukan juga untuk meletakkan guru bidang lain lebih rendah, enggak. Kita sejajar saling mengisi. Karena kan seperti saya bilang, computational thinking ini harus nempel ke bidang lain. Karena kalau dia tidak nempel percuma, terutama sampai SMP, karena informatika menjadi wajib, sekarang sudah di sekolah penggerak, dan saya nggak tahu bakal di masa depan dengan pentingnya era industri, maka guru SMP harus belajar katakanlah
computational thinking lagi tapi lebih tinggi gitu kan. Nah, guru SMA ngikut dulu SMP. Karena belajarnya tadi bareng-bareng level SD, soal bebrasnya itu sebetulnya udah tercermin dan dia bisa dipakai sebagai batu loncatan. Nah, guru SMA ini harus mulai belajar lebih serius mengenai strategi algoritmik, programming sebagai problem solving, bukan programming hanya bahasa. Karena orang bilang programming itu langsung Python, Java, gitu kan, Pascal, Scratch gitu, bukan ya. Jadi tadi itu strategi algoritmik, belajar programming artinya problem solving menggunakan program, belajar struktur data dengan lebih dalam, sehingga orang itu menjadi kanak-kanak itu baik, fun. Tapi kekanak-kanakan itu jadi aneh kan. Buat saya kita harus mengajar materi computational thinking informatika SMA itu tidak kekanak-kanakan lagi. Correct me if I'm wrong. Bukan untuk bahwa harus ditempatkan ke keilmuan yang sesuai tingkatannya. Kayak kamu mungkin kamu bisa ngasih contoh suatu perbuatan yang kalau dilakukan oleh anak-anak lucu, tetapi kalau sudah orang dewasa itu menjadi agak aneh, kecuali dia sudah uzur terus jadi kayak kanak-kanak lagi kan. Iya. Mungkin itu bisa kamu perjelas. Jadi pesanku, marilah kita saling mengisi dan mengajar computational thinking ini lebih dalam, lebih luas dan sesuai tingkatan serta nempel ke ilmu apa. Dan di informatika tidak nempel ya, itu roh. Beda kan? Benar, karena awalnya dari informatika juga ya Bu Inge ya. Betul. Coba bisa tolong disarikan supaya lebih mudah dipahami dan Oke, berarti sebenarnya kalau bisa saya intisarikan sedikit kali ya dari yang terakhir dari Bu Inge, pesannya mungkin sesederhana bahwa memang betul bahwa ini kita belajar bareng-bareng ya, computational thinking bukanlah hal yang sudah mengakar di kita semua pastinya gitu ya, masih baru sekali buat sebagian besar dari kita. Tapi sayangnya nih ada sedikit beban yang lebih lanjut, ada sedikit beban yang lebih berat sedikit untuk guru-guru informatika gitu, karena kita tidak hanya mempelajari ini sebagai sebuah cara berpikirnya saja, tapi memang bagaimana pada akhirnya bisa menjadi sebuah program, bisa menjadi sebuah produk asli ya, sebuah produk nyata, produk original yang memang menyelesaikan masalah-masalah tadi secara komputasional gitu. Jadi kita bukan hanya berpikir komputasional, tapi memanfaatkan pemikiran komputasional tersebut untuk membantu pemikir-pemikir komputasional dari bidang lain. Jadi kerumitannya sedikit lebih berat, dan tentunya tadi sudah dibahas berkali-kali mengenai fase-fasenya ya, bagaimana guru SD, guru SMP, guru SMA menghadapi siswa-siswa yang tentunya semakin berkembang secara pemikiran dan kapasitas, akan perlu menyesuaikan secara kapasitas dan level kompleksitas dari problemnya itu. Keilmuannya, betul. Dan maaf, saya koreksi, bukan makin berat, makin menantang. Iya Bu, kalau berat kan menantang. Loh iya, tapi jangan disebut berat lah, kayak Bika ini nakut-nakuti aja. Enggak nakut-nakutin, saya nggak nakut-nakutin, tapi memang kalau dibilang berat gitu lebih kan seru. Rasanya tuh beban gitu. Lebih seru kalau gitu, lebih seru. Saya minta maaf. Ya, lebih seru, lebih keren. Yang persoalan yang diselesaikan itu lebih seru, lebih keren. Itu aku lebih suka. Benar. Dan tetap pakai bebras ini bisa. Ya. Dan tolong dipelajari, guru SMA itu mengambil soal yang kira-kira sejenis terus dipahami benar
yang SD seperti ini, SMP ini, SMA seperti ini, gitu kan. Kalau itu untuk semua guru sih. Bebras itu gampang kok untuk kecerita sehari-hari gitu. Tidak perlu tahu strategi algoritmik yang ruwet-ruwet karena cuma menyelesaikan persoalan sesaat. Ya. Dari soal yang diberikan itu aja, bukan persoalan yang umum kan? Ya. Gitu. Oke, saya rasa sudah cukup jelas. Saya rasa semoga sudah bisa membantu buat teman-teman guru di luar sana bagaimana sebetulnya mengajari dan belajar computational thinking dalam waktu yang bersamaan. Memang bukan sesuatu yang sederhana ya, bukan sesuatu yang segampang itu, tapi memang seperti kata Bu Inge tadi, bukan sulit tapi menantang, bukan berat tapi menantang, dan masih bisa kita lakukan bersama. Dan tentunya bagaimana kita memanfaatkan Bebras, memanfaatkan computational thinking ini dalam kehidupan sehari-hari dan dalam mengajarkannya, itu yang akan menjadi hal yang harus kita lakukan bersama-sama ke depannya. Saya rasa mungkin itu. Terima kasih banyak Bu Inge atas obrolannya sore hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin. Sampai ketemu di podcast Bebras episode selanjutnya. Saya Dwika Putra mohon pamit. Sampai jumpa dan salam bebas.